Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang Allah muliakan, di pertemuan kita hari ini tetap atau masih membahas tentang seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah pun mencintai Rasul, mencintai Ali bin Abi Thalib, yang nanti ada kisahnya dalam peperangan Khaybar. Dan pertemuan kali ini membahas tentang peristiwa-peristiwa peperangan yang diikuti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain. Di antara peperangan yang diikuti Ali bin Abi Thalib, semua peperangan yang diikuti oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali bin Abi Thalib ikut serta kecuali satu peperangan. Ada yang tahu? Yang tahu berhak mendapatkan nasi uduk. Silakan untuk mengulang-ulang kajian kita. Semua peperangan yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali bin Abi Thalib tetap berada di sisinya, kecuali satu peperangan. Tak kasih kisi-kisi. Peperangan yang terakhir, waktunya panjang, jaraknya jauh, dan melawan orang-orang Nasrani di tahun ke-9 Hijriah. Dan itulah peperangan yang akhir atau yang terakhir Rasulullah ikut di sana, membawa pasukan lebih kurang 30.000 pasukan yang butuh dana sangat besar. Sudah terakhir berkumpulnya orang-orang Nasrani lebih kurang 40.000 pasukan. Sementara kaum muslimin berangkat dari kota Madinah dalam kondisi cuaca yang sangat panas, musim kemarau, bekal sedikit. Apa nama peperangan itu? Dan muncullah nanti para sahabat-sahabat besar yang super kaya itu, mendermakan hampir seluruh harta mereka. Yang terdepan ialah sahabat Abu Bakar Siddiq, menginfakkan semua hartanya. Sahabat Umar bin Khattab setengah hartanya. Sahabat Uthman bin Affan tidak hitung, sampai 2 kali dia mendermakan hartanya di hadapan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib, karena beliau orang yang fakir, dalam peperangan tersebut dia tidak ikut, dan sengaja Nabi menempatkan beliau sebagai wakil di kota Madinah. Siapa nama perang itu? Ghazwatu, peperangan Tabuk, atau Ghazwatu al-Usrah, Jaisul Usrah dalam surah At-Taubah. Dan peristiwa ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jamaah ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, barakallahu fikum jami'an. Peperangan-peperangan yang diikuti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ialah peperangan bernama Ghazwatul Ushairah. Ini terjadi peperangan ini sebelum peperangan Badar pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada bulan Jumada al-Ula. Berlanjut setelah setengah tahun istirahat, lahirlah peperangan yang kedua, peperangan yang sangat besar dan merupakan peperangan penentu antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah
untuk mencegah dia kabilah dagang milik orang-orang Quraisy yang kembali dari negeri Syam. Syam itu pada hari ini 4 negara yang dulu terkenal ialah ada Suriah dan Filistin. Suriah merupakan ibu kota, bahkan pusat pemerintahan orang-orang Romawi. Itu Suriah, ibu kotanya Damaskus bahasa kita, Ad-Dimashq bahasa Arabnya. Nah, mereka kembali dari negeri Syam membawa harta ataupun barang-barang yang mereka beli di negeri Syam yang tidak ada di kota Mekah. Sebagaimana orang-orang Mekah ketika bertijarah berangkat dari kota Mekah membawa barang-barang yang tidak dimiliki oleh orang-orang Syam. Nah, ketika berita tersebut dia diketahui oleh sang Rasul melalui mata-mata, bahkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berkumpullah, lalu mereka pun mengintip. Dan ingat, jangan dipotong sejarah ini. Sebagian orang mengatakan para sahabat itu ialah begal. Na'udzubillahi min dzalik. Mustahil mereka berbuat di sana ada sang Rasul yang menyuruhnya sallallahu alaihi wasallam, dan berhak sekali mereka untuk mengambil kembali harta yang ketika hijrah jamaah meninggalkan semua harta benda mereka. Betapa kayanya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan tanya kekayaan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan yang lain-lainnya. Bahkan sahabat yang sangat kaya tersebut bernama Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Beliau ketika keluar seorang diri naik kuda di penghujung sana pintu gapuranya di ujung kota Mekah, dicegat oleh 5 orang jawara Mekah, dan dia membawa sebagian harta berupa emas, kantongan-kantongan emas di samping kudanya. Mereka mencegat, wahai Suhaib, kalau bahasa Betawi kena banget udah keluar, dia bawa harta, pasti bertemu dengan Muhammad di kota Madinah. Mulai dari dikatakan, engkau semua wahai para jawara tahu bahwasanya Suhaib ini ahli memanah. Satu pun panah yang meleset keluar dari busurnya pasti mengenai kalian. Ini ngancam. Tapi yang 5 enggak ngeper, kena 5 orang, dia sendirian. Akhirnya kata beliau, lepaskan saya, lalu ambillah harta saya di tempat A, B, C, disebutin semuanya. Jamaah, ketika 5 orang tadi mendengar ruko 5 lantai, kalau kita terus apalagi itu baru ruko itu, kebun sawit segala macam 50 hektar, ambil apa ya, isinya, dan dia pun melenggang berangkat. Dia pacu kudanya sebelum sampai di kota Madinah. Dari kejauhan para sahabat melihat ada seorang penunggang kuda dengan cepatnya, debu yang mengepul naik ke atas. Datanglah wahyu kepada sang Rasul mengatakan, kun Aba Yahya, semoga yang datang itu ialah Abu Yahya, kunyanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Ketika dari kedekat, betul dialah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu warḍahu. Dan ketika dia turun dari kudanya, dia peluk sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memeluk bagian pundaknya mengatakan, rabihat tijaratuk, atau rabiha atau rabah Allah tijaratak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Intinya ialah, wahai Abu Yahya, sungguh perdaganganmu telah
Singkat cerita jemaah, ketika para sahabat tidak dapat mencegah sekelompok manusia membawa harta-harta tersebut, karena ketika malam menginap siapa pemimpin dari orang-orang Quraisy ini yang terkenal dengan kecerdasannya, kaya raya? Orang inilah yang dahulu ketika Nabi hijrah dan Nabi nginap di Gua Thur, dia orang inilah yang berpidato di samping Ka'bah, barang siapa yang menjumpai Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah berupa 100 ekor onta. Ini orang ini yang kaya raya, yang ke depan harinya orang ini menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajib itu, ajib. Inilah sejarah. Ya, siapa orang ini? Silakan jawab. Kita pilih dulu. Silakan. Yang akan memimpin dua peperangan besar nanti melawan menantunya, dan akhirnya dia masuk Islam di malam Fatu Makkah. Udah banyak kisi-kisinya, masih diam. Ini kadang-kadang diam dan dua motifnya. Pertama, ia ngantuk tapi jangan terjadi. Yang kedua ialah mau menjawab tapi takut riak, katanya. Atau ada opsi yang ketiga, janganlah suudzon nanti. Apa? Siapa orang? Dan dia nanti masuk Islam. Nyesal kenapa dia telah masuk Islam. Dan dia banggakan dua anak ini akan dijadikan orang-orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terwujud. Dua anaknya ialah, ini kalau dikasih kisi-kisi nggak terjawab, parah dah. Pertama anaknya Yazid, yang kedua Muawiyah. Halo, Abu Sufyan. Saya ikatkan Pak ya, nanti panjang. Ada kuliah. Nah, ketika Abu Sufyan menginap di sebuah tempat, dia melihat jejak-jejak kaki dan kaki kuda. Hanya dua kuda, selebihnya onta dan pejalan kaki. Lebih-lebih ketika Abu Sufyan melihat bekas biji korma, dia teliti, ini korma orang Yathrib, orang Madinah. Kok ada di sini? Ada bekas, berarti ada pengejaran, ada apa? Ada yang membuntuti. Dengan cerdasnya dia mengirim surat kepada salah seorang anggotanya yang paling ahli menunggang kuda, Madinah Mekah, paling cepat 3 hari naik kuda. Dari Abu Sufyan kepada semua pembesar Quraisy, tolonglah kalian keluar untuk menyelamatkan harta kalian, titik, syukur. Saudara, ketika itu surat sampai ke kota Mekah, pembawanya berteriak, tolong dan tolong selamatkan harta kalian karena Muhammad dan sahabatnya mencegah harta kalian. Oh, keluar, dipimpin oleh Menhad. Satu Menhad ini yang terkenal bengis dan orang yang pertama dan paling keras permusuhan dengan al-Islam. Kalau bukan si Abu, kalau bilang si Abu, tahu ya, itu istilah saya, si Abu. Dan teman-teman yang sudah ada dipanggil Abu, jangan minggir pula. Dan juga jangan
Sementara dari Abu Sufyan sudah tahu ada pengejaran, ada yang membuntutinya, yang seharusnya dia lurus Pak, nganan. Dia nggak kiri, tapi nganan. Sudah ke kanan dia, sehingga dari jarak yang jauh kaum muslimin kehilangan jejak. Berarti apa? Luput dari sasaran. Setelah Abu Sufyan merasa seharian dia nunggu dan tidak ada yang mengejar, dia tulis WA yang kedua. WA ini kepada orang-orang Quraisy yang telah keluar, kembalilah kalian ke kota Mekah karena harta kalian selamat. Jelas itu Pak? Ibu jelas ya? Jelas. Ketika dibaca oleh siapa tadi? Menhami si Abu, dan mereka terus bergerak, para sahabat terus bergerak, yang nanti akan berkumpul di sebuah tempat, ada lembah. Lembah itu ada sumurnya, lembah namanya lembah Badar. Alhamdulillah Al-Faqih sempat sampai sekali Pak di sana. Ada travel umrah yang membuat satu destinasi ya, sampai ke lembah Badar. Memang tempatnya tidak menarik, tapi bersejarah. Bagi yang tahu alangkah berartinya tempat tersebut, lebih berarti ia sejarah peperangan pertama yang besar dalam Islam. Dan nanti panjang Pak, mohon ya, ada yang instruksi Ustaz jangan panjang-panjang, kita enggak sebentar. Ada 5 peperangan mau kita bahas yang seharusnya sampai jam 10 siang. Mari jemaah, ketika itulah Abu Jahal dia sesumbar, egonya naik, dia bangganya muncul. Bahkan orang-orang yang lebih tua darinya, yang lebih senior darinya, mengatakan wahai Abul Hakam, ini kunianya wahai bapak bijaksana. Ini surat dari Abu Sufyan, resmi, bukan palsu, resmi, menyuruh kita untuk kembali ke kota Mekah. Kenapa? Tujuan awal kita untuk menjaga harta dan itu selamat. Ayo kita pulang. Muncullah perkataan si Abu. Kata beliau, tidak, kita akan membuat perhitungan dengan Muhammad. Jika terjadi peperangan, kita habisi mereka agar orang-orang Arab tahu kita bukan orang-orang kalian. Dan kita keluar ini, kata beliau, untuk menghabisi Muhammad. Dan kedepan harinya, ketika Muhammad dan sahabatnya telah habis, kita berdagang itu aman. Bolak-balik ke Syam, tak ada ganggu. Kira-kira idenya bagus nggak? Cemerlang, brilian, cerdas. Tapi siang harinya dia naas. Bahkan tokoh besar yang merupakan mertuanya Abu Sufyan, siapa? Uqbah bin Rabi'ah. Wahai Abul Hakam, ayo kita pulang. Muncullah kata-katanya. Yang senior dia apa? Uqbah, sejak kapan ente cemen? Oh gitu. Pembesar Quraisy kalau bilang cemen Pak, berbulan dia Pak di hadapan itu. Naik kitabnya Uqbah, kata beliau, engkau akan tahu wahai Abul Hakam esok hari siapa yang cemen. Perdebatan terjadi dan dalam pasukan orang-orang Quraisy ini, ikhwan,
tapi dia sengaja tinggal di kota Mekah. Dia keluar tadi ingin melindungi hartanya, tapi ketika dipaksa oleh Abu Jahal dan diancam, yang pulang esok cemen. Mana yang cemen naiknya sangat. Siapa paman Nabi yang Nabi katakan besok akan perang, jika bertemu dengan paman saya jangan dilukai, tapi cukup ditawan saja. Siapa nama paman Nabi itu? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lihat segitunya dalam peperangan itu, karena tidak menyangka ada peperangan, dan sahabat-sahabat Rasul pun tidak keluar semuanya. Tujuan awalnya untuk mencegah harta-harta milik kaum muslimin. Sedang tidak boleh kita katakan para sahabat itu begaliun, para begal, haram hukumnya, hati-hati bicara. Itu pun tidak terjadi. Berlanjut jalan terus, kaum muslimin terus berjalan, orang-orang musyrikin terus bergerak, bertemulah di sebuah lembah Badar tadi. Masing-masing mengirimkan mata-mata jasus intel. Lalu orang-orang Quraisy lebih dahulu datang. Mereka mengatakan, wah dikit, paling-paling 300 orang. Sudah ada orang yang dekat, ada orang yang lewat dari kalangan musafir. Nabi katakan, wahai sebulan, iya, pernah lihat pasukan yang besar? Iya. Berapa jumlah mereka? Nggak tahu. Ya udah. Lalu intelnya kaum muslimin menangkap salah seorang prajuritnya orang musyrikin. Dia tangkap. Itu rahasia. Tahu berapa jumlah? Nggak tahu. Kan rahasia. Nabi dengan cerdasnya mengatakan, wahai si fulan musyrik, iya, berapakah kalian menyembelih unta setiap hari? Ini cerdas. Kata dia, kami itu setiap hari dengan 10 ekor unta kami sembelih. Dan tahulah beliau bahwasanya satu ekor unta itu dimakan oleh 100. Berapa jumlahnya? 1000-an. Dan akhirnya apa? Mereka saling rebutan sumur, karena sumber kehidupan, dan kaum muslimin telah menguasai sumur tersebut. Ketika dihabisi air yang dikuras, lalu ditutup dengan apa? Pasir. Dan muncullah dua kelompok saling berhadapan jemaah. Dan malam itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Tapi apa? Sepanjang malam beliau bertahajud dan berdoa. Apa doa beliau? Ya Allah, yang menangkan kami esok hari. Ini peperangan penentuan. Jika esok hari kami habis semuanya, habislah agama Islam itu. Tamatlah yang Islam tersebut. Dan berkali-kali selendang itu jatuh, dinaiki oleh As-Siddiq. Cuma As-Siddiq yang berhak masuk ke kemah beliau. Ya Rasulullah, cukup doa, cukup munajat, cukup zikirmu wahai Rasulullah, Allah pasti akan memenangkan kita esok hari. Salat subuh pun selesai, dia berpidato, membacakan ayat-ayat tentang perang, dan beliau katakan akan terbunuh si fulan, ini tempatnya, segitunya. Semuanya melalui wahyu dari Allah